semuanya, kembali lagi bersama saya Niva Martiana. Pada video kali ini, kita akan membahas bab yang ke-14, yaitu lab setup. Apa aja sih materi yang ada di dalam lab setup ini? Mari kita bahas satu persatu. Nah, pada materi lab setup atau bab yang ke-14 ini, itu ada 6 materi nih, yaitu yang pertama ada pengenalan topologi, yang kedua ada install Ubuntu desktop, yang ketiga ada install Ubuntu server, yang keempat itu ada cloning Debian, yang kelima itu ada setup topologi, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu ada konfigurasi RAM VM. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengenalan topologi. Nah, di sini kita sudah masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan topologi. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini itu ada gambar topologi nih. Di sini itu topologinya itu kita punya internet yang akan otomatis nih terhubung ke dalam host OS laptop kita atau Windows. Nah, yang kemudian dari host OS ini akan terhubung ke dalam router Debian ataupun bisa disebut dengan Debian CLI atau Debian Server. Jadi nanti itu kita juga akan belajar caranya menginstal. Nah, kemudian dari Debian akan terhubung ke klien Ubuntu atau merupakan Ubuntu desktop. Dan dari Ubuntu desktop itu akan terhubung ke dalam internal network. Dan dari internal network itu akan terhubung lagi nih ke dalam Debian Server atau bukan atau dan Ubuntu Server juga akan terhubung. Jadi total yang akan kita butuhkan atau yang akan kita gunakan itu ada 3 jenis, yaitu Debian Server, Ubuntu Server, dan Ubuntu Desktop. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gambaran si topologi yang akan kita buat nantinya. Oke, di sini kita masuk ke materi yang kedua, yaitu install Ubuntu Desktop. Sebelumnya, kalau misalkan kalian itu belum mempunyai file ISO-nya, itu kalian bisa download terlebih dahulu. Caranya itu kalian pertama-tama bisa pergi ke dalam Chrome atau Google pencarian yang lainnya. Nah, kemudian di sini kalian bisa ketik download Ubuntu Desktop. Seperti ini. Kemudian kalian bisa pilih yang server orinya ya teman-teman, yang https ubuntu.com. Nah, di sini kalian bisa klik saja. Kemudian setelah kalian masuk, itu kalian bisa klik download di bagian sini nih teman-teman. Kalian bisa klik download, kemudian nanti otomatis akan muncul ke dalam history downloadan kalian. Karena kebetulan di sini itu saya sudah download, jadi kita itu akan diarahkan ke dalam filenya ya teman-teman. Di sini saya tidak akan simpan karena saya sudah punya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu baru mendownload, biasanya akan muncul di bagian downloadan sini, kemudian akan masuk ke dalam filenya kalian. Oke, selanjutnya kalian bisa pergi ke dalam si VirtualBox-nya. Kemudian kalian bisa klik New. Nah, di sini kalian bisa memberi nama sesuka hati kalian ya, teman-teman. Nah, karena sebelumnya itu saya sudah pernah untuk menginstal, jadi di sini itu saya tidak akan menginstal ulang lagi. Dan untuk kalian yang ingin tahu caranya menginstal itu bagaimana, kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Jadi di sini itu saya cancel saja. Dari sini kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu install Ubuntu Server. Sama seperti Ubuntu Desktop, jika kalian belum mempunyai file ISO-nya, kalian bisa download terlebih dahulu. Dan untuk cara mendownloadnya itu kalian bisa pergi ke dalam Chrome ataupun Google penelusuran yang lainnya. Kemudian kalian bisa ketik download Ubuntu Server. Nah, di sini kalian pergi ke yang Get Ubuntu Server yang ini. Nah, di sini kalian itu bisa klik atau klik yang download yang ini, yang hijau ini. Kemudian nanti akan otomatis masuk ke dalam history download kalian kalau misalkan kalian belum pernah download. Nah, karena di sini itu saya sudah pernah mendownload, jadi langsung diarahkan ke dalam file explorer. Nah, di sini akan saya cancel karena saya sudah pernah mendownload. Dan untuk cara menginstalnya, itu kalian bisa klik yang bagian new ini, kemudian kalian diberilah nama virtual machine kalian. Nah, karena di sini itu saya sudah menginstal, jadi di sini saya tidak akan install ulang nih, teman-teman. Kalau misalkan kalian itu ingin tahu bagaimana caranya, kalian bisa tonton video saya yang sebelum-sebelumnya. Jadi, di situ sudah saya jelaskan step by step-nya untuk menginstal Ubuntu Server maupun Ubuntu Desktop. Jadi, di sini saya cancel saja.
Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu cloning Debian. Nah, di sini kita bisa lihat nih ke dalam topologinya yang tadi. Kalau misalkan di sini itu kita sudah punya Ubuntu GUI atau Ubuntu desktop, Ubuntu CLI atau Ubuntu server, kemudian di sini kan kita butuh nih 2 Debian server. Tapi karena karena di sini saya masih punya satu, jadi kita tidak perlu menginstal ulang, kita hanya perlu untuk mengclone saja. Nah, kalian di sini bisa buka VirtualBox-nya. Di sini kita tidak perlu untuk menginstal ulang lagi nih si Debian servernya. Kita hanya perlu untuk mengclone-nya saja. Caranya itu kalian bisa klik kanan, kemudian kalian bisa pilih opsi clone. Nah, di sini namanya itu ya sudahlah seperti ini saja. Kemudian di sini itu saya akan menyimpan di sini sebentar. Nah, di sini kita pilih yang full clone saja ya, teman-teman. Kemudian kita finish. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalkan sudah muncul. Nah, di sini akan saya ganti namanya menjadi router Debian seperti ini. Kemudian kalian bisa oke. Nah, untuk namanya itu bebas ya. Kalau misalkan kalian ini itu saya ganti karena agar tidak bingung saja. Oke, di sini berarti saya sudah lengkap ya teman-teman. Mulai dari Ubuntu desktop, Ubuntu server, kemudian 2 Debian server. Jadi di sini itu saya sudah lengkap atau punya semua ya yang sesuai dengan topologi yang akan kita buat. Oke, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu setup topologi. Nah, jadi di sini itu kalian bisa masuk dulu nih ke dalam VirtualBox-nya. Kemudian di sini itu kalian pergi ke router Debian. Nah, terus pergi ke setting nih. Kalian bisa klik kanan lalu setting. Nah, di sini kalian bisa pergi ke network. Nah, di sini kan otomatis kan bisa dilihat ya kalau misalkan default-nya itu attached to-nya itu masih NAT. Nah, di sini adapter 1 itu adalah adapter yang terhubung ke dalam host OS-nya. Maka adapter 1 ini kita akan setting menjadi host only adapter sesuai yang ada di dalam topologinya. Kemudian di adapter 2 itu yang akan terhubung ke dalam internal network atau Ubuntu. Nah, di sini kita akan ubah menjadi internal network. Kemudian adapter 3 itu yang akan terhubung ke internal network. Jadi di sini itu kita juga ubah menjadi internal network. Nah, untuk namanya di sini itu kita ubah menjadi client network. Dan di sini adapter 3 itu kita akan ubah namanya menjadi server network. Seperti ini. Kemudian jika sudah, kita setting lagi nih di bagian yang Debian server. Kalau sudah itu kalian bisa oke, kemudian kita setting lagi di bagian Debian server atau Debian CLI-nya. Nah, di sini adapternya itu kan yang akan Nah, di sini kita akan setting nih yang bagian Debian CLI-nya. Kalian bisa klik kanan setting, kemudian pergi ke network, lalu di sini itu attach to-nya itu ke dalam internal network. Nah, di sini namanya itu kita ubah menjadi server network. Nah, server network yang ini. Kemudian kalau sudah itu kalian bisa klik OK. Nah, di sini kita akan lanjut nih ke dalam Ubuntu server. Ubuntu server ini juga sama, kan Ubuntu server hanya terhubung ke dalam network. Dan di sini itu kita ganti menjadi internal network. Kemudian namanya itu kita ganti menjadi server network. Nah, kita klik OK. Dan untuk Ubuntu yang GUI atau Ubuntu yang desktop itu sebenarnya sama saja. Kita hubungkan ke dalam internal network, tapi namanya kita ganti menjadi client network. Seperti ini. Kemudian kita klik atau kita klik OK. Nah, jadi di sini itu kesimpulannya itu berarti klien Ubuntu yang ini, yang Ubuntu GUI itu berarti sudah terhubung ke dalam router Debian nih, menggunakan internal network. Dan Debian server yang ini, Debian server dan Ubuntu server itu juga sudah terhubung nih ke dalam internal network.
Jadi kurang lebihnya itu sama seperti yang ada di topologi. Nah, di sini kita masuk ke dalam materi yang terakhir nih, yaitu konfigurasi RAM pada VM. Nah, kita langsung saja pergi ke dalam VirtualBox-nya. Nah, di sini kita akan menjalankan nih semua VM-nya nanti secara bersamaan. Dan kalau misalkan laptop teman-teman itu kurang support atau kurang mendukung, itu kalian bisa turunin kapasitas RAM-nya nih. Caranya itu kalian bisa pergi ke bagian sistem atau setting. Di sini kita pergi ke setting. Kemudian kalian bisa pergi ke dalam sistem. Nah, di sini untuk RAM-nya sesuai kebutuhan kalian ya, bisa disesuaikan. Untuk yang selain Ubuntu Client atau Ubuntu GUI, di sini saya akan menggunakan 512. Kemudian yang Ubuntu GUI itu di sini akan saya setting menjadi 1 GB. Karena di sini itu berbasis grafik, jadi membutuhkan RAM yang lebih tinggi. 1 GB. Seperti ini. Kemudian kalian bisa klik OK. Nah, di sini akan saya ubah terlebih dahulu. Oke, mungkin kurang lebihnya itu saja cara mengubah kapasitas RAM agar semua VM-nya itu bisa dijalankan dengan lancar. Oke, mungkin segitu saja materi dari saya pada video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.